Hai, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Devma dari Storus. Di sini saya akan mempresentasikan ide usaha saya yang berjudul Suara Latar. Baik, selamat menyaksikan. Di era digital saat ini, konten visual seperti video, film, podcast, dan game menjadi bagian penting dari komunitas dan hiburan. Untuk mendapatkan konten yang menarik dan emosional, dibutuhkan lebih dari sekedar gambar atau narasi. Suara latar atau background sound berperan penting dalam membangun suasana, memperkuat pesan, dan meningkatkan kualitas produk secara keseluruhan. Namun tidak semua kreator konten memiliki keahlian atau fasilitas untuk menciptakan baik dalam bentuk produk digital siap pakai maupun layanan custom yang disesuaikan dengan kebutuhan klien. Namun meningkatkan penggunaan media sosial, platform streaming, dan aplikasi multimedia, kebutuhan terhadap suara latar terus tumbuh dan menjadi elemen strategis dalam industri kreatif. Oleh karena itu, pemahaman dan pengembangan suara latar menjadi penting bagi sebagai elemen teknis maupun sebagai peluang usaha inovatif. Di era digital, konten visual seperti video, podcast, dan game berkembang pesat. Suara latar seperti background sound penting untuk memperkuat pesan dan suasana dalam konten. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi digital, konten multimedia seperti video, podcast, dan game semakin digemari. Kita bisa lihat sendiri betapa banyaknya kreator konten yang munculan di YouTube, TikTok, Spotify, dan platform digital lainnya. Nah, salah satu elemen penting yang sering kali kurang diperhatikan adalah suara latar. Padahal suara latar memiliki peran yang sangat penting untuk membangun suasana, menyampaikan emosional, dan membuat konten terasa lebih hidup dan profesional. Namun tidak semua kreator punya alat atau keahlian untuk memproduksi suara latar yang berkualitas. Oleh karena itu, saya melihat adanya peluang bisnis di sini, yaitu menyediakan layanan suara latar profesional dan fleksibel yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan klien. Seperti itu. Visi dan misi suara latar ini seperti visi dari saya ini adalah menyediakan suara latar profesional terdepan di Indonesia yang mendukung pertumbuhan industri kreatif digital. Sementara misi kami antara lain itu seperti menyediakan suara latar berkualitas tinggi, membangun hubungan pelanggan yang responsif, membangun perpustakaan suara yang bervariasi, memanfaatkan teknologi terbaru, menjalin kerjasama dengan pelaku industri kreatif lainnya. Apa sih analisis produk ini? Produk utama dari usaha ini adalah suara latar digital. Suara ini bisa digunakan untuk berbagai konten seperti salah satunya itu ada video YouTube, film pendek, podcast, game, presentasi, dan iklan. Dan ini juga mempunyai ciri khas, itu seperti kualitas profesional, genre beragam seperti ceria, dramatis, horor, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada kustomisasi sesuai kebutuhan klien, lisensi legal dan aman, akses mudah secara online. Di sini kami juga melakukan analisis SWOT untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman usaha ini. Di dalam suara latar ini tentunya mempunyai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Di sini kami atau saya menyusun model bisnis berdasarkan 9 elemen utama. Yang pertama itu customer segment, di mana kreator konten ini ada kreator konten, pengembangan game, agensi iklan, dan yang kedua itu value proposition, itu seperti suara latar original, custom, berkualitas tinggi. Ini yang ketiga adalah channels, itu seperti website, media sosial, marketplace, audio. Dan yang keempat itu ada customer relationships. Ini seperti komunikasi personal, responsif, dukungan teknis. Dan yang kelima itu ada revenue streams, itu seperti penjualan lisensi, langganan, atau proyek custom. Yang keenam itu key resource, ini seperti studio, tim kreatif, katalog suara. Dan yang ketujuh itu ada key activities. Key activities ini seperti produksi, pemasaran, riset audio. Dan yang ke-8 itu ada key partners, itu seperti studio rekaman, agensi kreatif, dan distributor. Dan yang ke-9 itu ada cost structure, ini seperti biaya alat, gaji tim, promosi, dan langganan software, seperti itu.
Tentunya suara latar ini memiliki tahap-tahap dong kan. Produk suara latar dilakukan dalam beberapa tahap, itu seperti konsultasi dengan klien, perekaman di studio, proses editing dan mixing, kualitas kontrol, pengiriman suara ke klien. Biasanya target produksi kami adalah 3-5 proyek per minggu dengan durasi pengerjaan antara 1-7 hari, tergantung tingkat kompleksitasnya. Banyak juga yang bilang bagaimana dengan analisis pasar seperti itu. Yang pertama itu ada target pasar kami adalah pelaku industri kreatif seperti YouTuber, podcast, studio film, dan animasi, pengembangan game, agensi periklanan. Dan yang kedua itu strategi pemasaran kami meliputi digital marketing di Instagram, TikTok, dan YouTube. Ada mengikuti pameran atau event kreatif, menjalin kerjasama strategis. Kami juga menerapkan sistem loyalitas pelanggan dan diskon langganan dan layanan profesional. Lalu bagaimana dengan analisis SDM? Ini ada struktur organisasi sederhana tapi fungsional. Ini ada beberapa. Yang pertama itu pimpinan usaha, kedua manajer produksi, ada teknisi audio, ada editor atau mixer, ada komposer, ada tim pemasaran, ada admin keuangan. Setiap anggota punya job desk yang jelas agar produksi dan layanan berjalan efisien, seperti itu. Baik, kesimpulannya adalah usaha suara latar studio merupakan peluang bisnis yang menjanjikan di tengah berkembangnya industri kreatif digital. Kebutuhan akan konten multimedia yang berkualitas semakin tinggi, dan suara latar menjadi salah satu elemen penting dalam memperkuat pesan, membangun suasana, serta meningkatkan daya tarik konten melalui penyediaan suara latar yang profesional, variatif, dan bisa dikustomisasi sesuai kebutuhan klien. Suara latar studio hadir sebagai solusi praktis dan inovatif bagi para pembuat konten, pengembangan game, agensi, hingga institusi pendidikan. Dengan perencanaan yang matang melalui pendekatan bisnis model kanvas, analisis SWOT, dan strategis pemasaran digital yang tepat, usaha ini memiliki potensi untuk berkembang secara berkelanjutan dan bersaing secara kompetitif di pasar nasional maupun global. Didukung oleh tim kreatif, teknologi modern, dan fokus pada kepuasan pelanggan, suara latar studio diyakini dapat menjadi pelaku usaha yang unggul, relevan, dan adaptif terhadap perubahan. Seperti itu. Baik, sekian penjelasan atau presentasi saya mengenai ide usaha suara latar. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang. Bye.